Tapi Cina-Cina yang sudah masuk Islam, Ustadz, walahu walam bisawab. Ular tetap ular. Ular tetap ular. Ingat ya, ular tidak akan pernah menjadi merpati. Haleluya, haleluya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Saya selalu berdoa kepada Tuhan untuk para subscriber pencinta channel Injil Habaget, agar selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya, celaka, musibah, sakit, penyakit, maupun virus yang lagi melanda bangsa dan negara kita. Dan saya juga berdoa supaya apapun yang Bapak Ibu lakukan dan kerjakan serta usahakan, selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, pasti dibuat oleh Tuhan berhasil sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan kita termasuk saudara semuanya, kita semuanya selalu sukacita di dalam Tuhan dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Tetap menjadi terang, menjadi garam, dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan yang paling penting, beritakan firman Tuhan, bersaksi bagaimana kita diselamatkan oleh Tuhan, bagaimana kita mengalami Tuhan, dan bagaimana hidup kita setelah kita mengenal Adonai Yeshua HaMashiach, Sang Juru Selamat dunia. Nah saudaraku, kita masih membahas bagaimana Julius HMC dalam menghina iman kekristenan, mengolok-ngolok, menertawakan. Satu kata, pihak yang berwajib, kapan Julius HMC ditetapkan sebagai tersangka? Bukankah ini semua dimulai dari Julius HMC? Dia yang suka mengorek-ngorek, yang suka memancing orang untuk berdebat dengan dia, yang suka memancing amarah orang sehingga orang terpancing emosinya, dan orang tersebut bisa lost control. Itu dimulai dari dia sehingga dibenturkan dengan hukum penistaan agama. Dia juga setiap saat di dalam videonya selalu membenturkan antara satu orang dengan orang yang lain. Khususnya dalam hal ini adalah para apologet dengan pengikut di channelnya, yaitu iman yang dia anut sekarang. Dia membenturkan kami para apologet dengan pengikutnya. Jadi pihak yang berwajib, dia suka sekali mempelintir kata-kata kami para apologet, para penginjil, hamba Tuhan. Dia potong-potong, dia framing, dan dia lemparkan ke muka publik dan dibenturkan dengan hukum penistaan agama setelah dia framing. Nah, pihak yang berwajib, tetapkan dia sebagai tersangka. Dia sudah begitu nyata mengolok-ngolok iman kekristenan. Kami beda agama, beda kepercayaan, beda iman, ya pastinya beda juru selamat. Tetapi di mata hukum, kami ini sama, Bapak yang berwajib, ya, kepada pihak yang berwajib, bahwa kami ini di depan hukum, di mata hukum itu sama. Kalau si A sudah ditetapkan dengan hukum penistaan agama karena dianggap menghina, mengolok-ngolok, menertawakan, bagaimana dengan Julius HMC yang begitu nyata dia mengolok, menghina, menertawakan, memfitnah iman yang tidak dia imani? Apakah hukum tidak bisa menyentuh dia? Bukankah kami sama-sama rakyat Indonesia? Di mata hukum itu sama, walaupun agama dan keyakinan beda, tetapi di mata hukum itu sama. Nah saudaraku, kalau kita melihat bagaimana kata Yahya Waloni, ular ya tetap ular, ya. Ular tetap ular, tidak akan bisa dia menjadi merpati. Sekalipun ganti kulit, ular itu tetap ular, ya. Tetap ular yang menggigit, tetap ular yang berbisa. Sekalipun dia ganti kulit, berkali-kali dia ganti kulit, ular ya tetap ular. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita lihat bagaimana video daripada Yahya Waloni yang sudah lama dia ngomong ini. Tetapi hari-hari ini dengan hukum penistaan agama, dengan tersandungnya para apologet dengan hukum penistaan agama,
dan diterpanya Julius HMC dengan hukum penistaan agama, apa yang pernah disampaikan oleh Yahya Waloni itu viral kembali, saudaraku. Mari kita saksikan sama-sama cuplikan video Yahya Waloni, ular tetap ular, ya, tidak akan mungkin menjadi burung merpati. Kita lihat sama-sama. Ingat ya, ular tidak akan pernah menjadi merpati. Itu slogan saya ya. Kalau dijabarkan semua terlalu panjang nanti ya. Jangan mau kita diadu domba oleh pihak asing. Sekarang kan sudah ketahuan yang bermain ini Cina. Siapa lagi? Tapi Cina-Cina yang sudah masuk Islam, Ustadz, walahu alam bisawab. Ular tetap ular. Ular tetap ular. Ingat ya, ular tidak akan pernah menjadi merpati. Tapi Cina-Cina yang sudah masuk Islam, Ustadz, walahu alam bisawab. Ular tetap ular. Ular tetap ular. Ingat ya, ular tidak akan pernah menjadi merpati. Tetap berjuang untuk Ustadz Yahya Waloni. Tetap semangat, jangan pernah kendor. Nah, saudaraku para pecinta channel Ilham Baget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu setelah melihat cuplikan video yang baru saja kita lihat sama-sama? Bagaimana ucapan Yahya Waloni yang begitu rasis menilai orang lain, Bapak Ibu, ya, khususnya bagi mereka yang bukan satu suku dengan Yahya Waloni. Tetapi Bapak Ibu, kita terus suarakan dan kita terus pantau sampai Julius HMC, Bapak Ibu, ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama karena kata-kata dia begitu menyakitkan orang Kristen. Kami memang Julius HMC mengampuni kamu, ya, mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami, yang menghina iman kami, yang mengolok-olok iman kami. Tetapi kita di mata hukum itu sama. Kalau kami dibenturkan dengan hukum penistaan agama dan dijebloskan ke dalam penjara, kalian para mukallaf yang begitu nyata menghina iman kekristenan, mengolok-olok iman kekristenan, sekalipun kami mengasihi, mengampuni, apakah hukum di bangsa dan negara kita itu sama diberlakukan atau berbeda? Sekali lagi, agama kita berbeda, iman kita berbeda, keyakinan kita berbeda, akidah kita berbeda, tetapi hukum itu sama, ya. Hukum ditetapkan itu sama. Bila juga hukum tidak ditetapkan dan diterapkan kepada kalian para mukallaf yang menghina iman kekristenan, maka kami hanya berseru kepada Tuhan. Cukup kami berseru kepada Tuhan, nanti Tuhan yang akan campur tangan, Tuhan yang akan turun tangan. Hati-hati, kalau sudah Tuhan turun tangan, kalian berarti lagi berhadapan dengan Tuhan. Kalau sudah berhadapan dengan Tuhan, yang saya takutkan itu seperti seorang yang begitu luar biasa dalam menghina iman kekristenan, Bapak Ahmad Dedet, ya. Ahmad Dedet kita melihat bagaimana dia mengolok-ngolok setiap hari iman kekristenan. Dia mengolok-ngolok Roh Kudus, mencaci maki, menertawakan. Apa yang terjadi? Di akhir hidupnya dia mengalami kelumpuhan, dia mengalami penderitaan, mengalami sakit. Banyak dokter datang dan dibawa ke banyak rumah sakit, berbagai rumah sakit. Tidak ada yang tahu sakit apa yang dialami oleh Ahmad Dedet sampai dia meninggal dunia. Kita tidak tahu, ya. Setelah dia mengalami maut, setelah dia meninggal dunia, apakah dia disiksa dulu dalam kuburan? Tidak ada yang tahu. Yang jelas, kalau menurut keyakinan Ahmad Dedet, ya pastinya dia disiksa dulu di dalam kuburan. Belum nyampe dalam kuburan dia sudah mengalami siksa yang luar biasa. Tidak bisa berbicara itu bertahun-tahun. Lumpuh bertahun-tahun. Tidak bisa menggerakkan anggota tubuh kecuali mata dan mulut. Tetapi tidak ada orang yang tahu apa yang disampaikan oleh Ahmad Dedet. Apakah dia ingin mengatakan kepada muridnya Zakir Naik dan kepada para antek-anteknya supaya jangan lagi kalian menghina iman kekristenan? Bisa saja saudara, karena ketika dia menjelang akhir hayatnya, dia hanya bisa kemungkinan dia diperlihatkan oleh malaikat. Apa yang dia lakukan selama dia diberikan kesehatan? Ya, kesehatan itu dia pergunakan untuk menghina iman kekristenan,
untuk mengolok-olok, menertawakan. Kemungkinan itu yang diperlihatkan. Sehingga dia begitu menyesal dan dia menangis meratapi semua apa yang pernah dia sampaikan masa sehatnya. Sehingga ketika Zakir Naik hadir menjenguk dia, hadir di tempat di mana dia dibaringkan, ya, dia berkata sesuatu kepada Zakir Naik, tetapi Zakir Naik tidak bisa menangkap hal itu. Kenapa? Karena hatinya sudah dibutakan oleh ilah bangsa-bangsa. Matanya sudah dibutakan oleh ilah bangsa-bangsa. Pikirannya sudah dibutakan oleh ilah bangsa-bangsa. Sehingga tidak bisa merasakan, tidak bisa melihat apa yang disampaikan oleh si Ahmad Dedet gurunya. Karena ilah bangsa-bangsa membutakan mata, hati si Zakir Naik bersama dengan antek-anteknya. Bahkan dia dicap pahlawan. Bapak Ibu ya, dicap pahlawan, saudaraku. Bayangkan. Nah, kembali lagi dengan perkataannya Yahya Waloni. Ular ia tetap ular. Saudara ya, ular ia tetap ular. Sampai akhirnya kita lihat hari-hari ini. Bagaimana Julius HMT ikut menyanyikan sebuah pujian. Mengampuni, mengasihi itu begitu sukacita. Kita dengarkan ya. Bagaimana Julius HMC menyanyikan sebuah pujian. Mengampuni itu kasih, mengampuni itu indah, damai sejahtera. Saudaraku, kemungkinan Julius HMC lagi galau, lagi gelisah, dihantui dengan rasa takut, dihantui dengan rasa bersalah. Akhirnya dia menyanyikan sebuah pujian untuk mengingatkan kita orang Kristen supaya kita mengampuni dia. Tanpa dia nyanyikan lagu itu, pujian itu, kita sudah mengampuni dia. Tetapi di mata hukum itu sama kita diberlakukan. Sekalipun tidak sama diberlakukan, kami Julius HMC cukup berseru kepada Tuhan, biar Tuhan campur tangan ya. Apa yang sudah kamu taburkan, itu yang akan kamu tuai. Di dalam iman kamu juga dikatakan hal seperti itu, Julius HMC. Kemungkinan kamu tidak pernah belajar ya. May yazra yahsud. Artinya apa? Julius HMC, silahkan kamu bertanya kepada para ustadz, kepada mukolab-mukolab yang lain yang tahu arti may yazra yahsud. Ingat, apa yang kamu taburkan itulah yang kamu tuai. May yazra yahsud. Silahkan kamu tahu, tanya artinya kepada mukolab-mukolab yang mengetahui. Makanya kamu harus belajar iman kamu yang sekarang. Jangan congkel-congkel kitab lain ya. Kalian para mukolab ketika menghina iman kekristenan, mengolok-olok Alkitab, tujuan kalian cuma satu, ingin menurunkan derajat Alkitab. Ya, ingin menurunkan derajat Alkitab. Macam cara kalian lakukan. Yesus Hamasiah kalian katakan itu bukan Tuhan, bukan juru selamat. Segala macam kalian tuduhkan. Seolah-olah dengan tuduhan kalian itu, derajat Adonai Yesus Hamasiah itu bisa runtuh dengan tuduhan, dengan fitnahan, murahan kalian para mukallab yang kotor kata-katanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasiah Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara kepada Habaget. Terus dukung dalam doa dan bawa dalam doa syafaat saudara. Terima kasih.